Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Julian Pratama, NIM 19016151. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang puisi. Yang pertama, latar belakang. Sastra adalah salah satu bentuk dan nasib pekerjaan dan seni kreatif yang objeknya adalah manusia dan kehidupannya dengan menggunakan bahasa sebagai mediumnya. Sebagai seni kreatif yang menggunakan manusia dan segala macam segi kehidupannya, maka ia tidak saja merupakan suatu media untuk menyampaikan ide, teori, atau sistem berpikir, tetapi juga merupakan media untuk menampung ide, teori, atau sistem berpikir manusia. Sebagai karya kreatif, sastra harus mampu melahirkan suatu kreasi yang indah dan berusaha menyalurkan kebutuhan keindahan manusia. Pengertian puisi. Pengertian puisi adalah sebuah seni tertulis. Dalam bentuk seni ini, seorang penyair menggunakan bahasa untuk menambah kualitas estetis pada makna semantis. Beberapa ahli modern memiliki pendekatan dengan mendefinisikan puisi tidak sebagai jenis literatur, tetapi sebagai perwujudan imajinasi manusia yang menjadi sumber segala kreativitas. Baris-baris pada puisi berbentuk apa saja, seperti melingkar, zigzag, dan lain-lain. Hal tersebut merupakan salah satu cara penulis untuk menunjukkan pemikirannya. Puisi kadang-kadang juga hanya berisi satu kata atau suku kata yang terus diulang-ulang. Bagi pembaca, hal tersebut mungkin membuat puisi tersebut menjadi tidak dimengerti. Tapi penulis selalu memiliki alasan untuk segala keanehan yang diciptakannya. Tak ada yang membatasi keinginan penulis dalam menciptakan sebuah puisi. Selanjutnya, unsur-unsur puisi. Yang pertama, struktur fisik puisi. Perwajahan puisi atau yang disebut dengan tipografi. Perwajahan puisi atau tipografi yaitu bentuk puisi seperti halaman yang tidak dipenuhi kata-kata, tepi kanan kiri, pengaturan barisnya, hingga baris puisi yang tidak selalu dimulai dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda titik. Hal-hal tersebut sangat menentukan pemaknaan terhadap puisi. Yang keduanya, diksi. Diksi yaitu pemilihan kata-kata yang dilakukan oleh penyair dalam puisinya. Karena puisi adalah bentuk karya sastra yang sedikit kata-kata dapat mengungkapkan banyak hal, maka kata-katanya harus dipilih secermat mungkin. Pemilihan kata-kata dalam puisi erat kaitannya dengan makna, keselarasan bunyi, dan urutan kata. Selanjutnya, imaji. Imaji yaitu kata atau susunan kata yang dapat mengungkapkan pengalaman indrawi seperti penglihatan, pendengaran, dan perasaan. Imaji dapat dibagi menjadi tiga, yaitu imaji suara auditif, imaji penglihatan visual, dan imaji raba atau sentuh imaji taktil. Imaji dapat mengakibatkan pembaca seakan melihat, mendengar, dan merasakan seperti apa yang dialami oleh penyair. Selanjutnya, kata konkret. Kata konkret yaitu kata yang dapat ditangkap dengan indera yang memungkinkan munculnya imaji. Kata-kata ini berhubungan dengan kiasan atau lambang. Misalnya, kata konkret salju melambangkan kebekuan cinta, kehampaan hidup, dan lain-lain. Sedangkan kata konkret rawa-rawa dapat melambangkan tempat kotor, tempat hidup, bumi, kehidupan, dan lain-lain. Selanjutnya, gaya bahasa. Gaya bahasa yaitu penggunaan bahasa yang dapat menghidupkan atau meningkatkan efek dan menimbulkan konotasi tertentu. Gaya bahasa disebut juga majas. Adapun macam-macam majas antara lainnya metafora, simile, personifikasi, litotes, ironi, sinekdoke, eufemisme, repetisi, anafora, pleonasme, antitesis, alusio, klimaks, antiklimaks, satir, pars pro toto, totem pro parte, hingga paradoks. Selanjutnya, rima atau irama. Rima atau irama adalah persamaan bunyi pada puisi baik awal, di tengah, maupun di akhir baris. Contoh rima yang pertama adalah onomatope, tiruan terhadap bunyi, misal ngeh yang memberikan efek magis pada puisi Sutarji Kalzumbahri. Bentuk urutan pola bunyi, aliterasi, asonansi, persamaan akhir, persamaan awal, sajak berselang, sajak berparuh, sajak penuh, repetisi bunyi, dan sebagainya. Penggunaan kata atau ungkapan. Selanjutnya, struktur batin puisi. Pertama, tema. Tema media puisi adalah tataran bahasa. Tataran bahasa adalah hubungan tanda dengan makna, maka puisi harus bermakna, baik makna tiap kata, baris, bait, maupun keseluruhan.
Rasa. Selanjutnya rasa, yaitu sikap penyair terhadap pokok permasalahan yang terdapat dalam puisinya. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair, misalnya latar belakang pendidikan, agama, jenis kelamin, kelas sosial, kedudukan dalam masyarakat, usia, pengalaman sosiologis dan psikologis, dan pengetahuan. Selanjutnya nada. Nada yaitu sikap penyair terhadap pembacanya. Nada juga berhubungan dengan tema dan rasa. Penyair dapat menyampaikan tema dengan nada menggurui, mendikte, bekerja sama dengan pembaca untuk memecahkan masalah, menyerahkan masalah begitu saja kepada pembaca dengan nada sombong, menganggap bodoh dan rendah pembaca, dan lain-lain. Selanjutnya amanat. Amanat yaitu pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Selanjutnya jenis-jenis puisi menurut zaman. Yang pertama, puisi lama. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu antara lain jumlah kata dalam satu baris, jumlah baris dalam satu bait, persajakan, banyak suku kata tiap baris, irama. Ciri puisi lama sebagai berikut. Merupakan puisi rakyat dan tak dikenal nama pengarangnya. Disampaikan lewat mulut ke mulut, jadi merupakan sastra lisan. Sangat terikat oleh aturan-aturan seperti jumlah baris tiap bait, jumlah suku kata maupun lima. Puisi baru bentuknya lebih bebas daripada puisi lama, baik dalam segi jumlah baris, suku kata maupun rima. Ciri-ciri puisi baru yaitu bentuknya rapi, simetris, mempunyai persajakan akhir, banyak mempergunakan pola sajak, pantun, dan syair meskipun ada pola yang lain. Sebagian besar puisi 4 seuntai, tiap-tiap barisnya atas sebuah gatra, kesatuan sintaksis. Tiap gatranya terdiri atas 2 kata sebagian besar, 4-5 suku kata. Selanjutnya, jenis-jenis puisi menurut bentuk. Distikon. Distikon adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 2 baris. Puisi 2 seuntai. Terzina. Terzina puisi yang tiap baitnya terdiri atas 3 baris. Puisi 3 seuntai. Selanjutnya, kuadran. Kuadran puisi yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Puisi 4 seuntai. Queen. Queen adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 5 baris. Puisi 5 seuntai. Sextet adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 6 baris, puisi 6 seuntai. Septima adalah puisi yang tiap baitnya terdiri atas 7 baris, 7 seuntai. Oktav atau stanza adalah puisi yang tiap baitnya terdiri 8 baris, double quatrain atau puisi 8 seuntai. Selanjutnya soneta. Soneta adalah puisi yang terdiri atas 14 baris yang terbagi menjadi 2 bait pertama masing-masing 4 baris dan 2 bait kedua masing-masing 3 baris. Soneta berasal dari bahasa Italia yaitu sonetto, perubahan dari kata sono yang berarti suara. Jadi soneta adalah puisi yang bersuara. Di Indonesia soneta masuk dari negara Belanda, diperkenalkan oleh Muhammad Yamin dan Rustam Effendi. Karena itulah mereka berdua lah yang dianggap sebagai pelopor atau bapak soneta Indonesia. Selanjutnya, puisi kontemporer. Kata kontemporer secara umum bermakna masa kini sesuai dengan perkembangan zaman atau selalu menyesuaikan dengan perkembangan keadaan zaman. Selain itu, puisi kontemporer dapat diartikan sebagai puisi yang lahir dalam kurun waktu terakhir. Puisi kontemporer berusaha lari dari ikatan konvensional puisi itu sendiri. Selanjutnya, puisi mantra. Puisi mantra adalah puisi yang mengambil sifat-sifat mantra. Sutarji Kalzumbahri adalah orang yang pertama memperkenalkan puisi mantra dalam kontemporer. Ciri-ciri mantra ialah mantra bukanlah sesuatu yang dihadirkan untuk dipahami, memahami, melainkan sesuatu yang disajikan untuk menimbulkan akibat tertentu. Mantra mengutamakan efek atau akibat berupa kemanjuran, dan kemanjuran itu terletak pada perintah. Puisi beling. Puisi beling adalah bentuk puisi yang tidak mengikuti aturan. Aturan yang dimaksud ialah ketentuan-ketentuan yang umum berlaku. Dalam puisi ini muncul pertama kali dalam majalah Aktuil yang menyediakan lembar khusus untuk menampung sajak dan oleh pengasuhnya yaitu Remi Silado. Lembar tersebut diberi nama puisi beling. Selanjutnya, puisi konkret. Puisi konkret adalah puisi yang disusun dengan mengutamakan bentuk grafis berupa tata wajah hingga menyerupai gambar tertentu. Penyusunan puisi kontemporer sebagai puisi inkonvensional ternyata juga perlu memperhatikan beberapa unsur sebagai berikut. Unsur bunyi meliputi penempatan bersama bunyi rima pada tempat tertentu untuk menghidupkan kesan dipadu dengan repetisi atau pengulang-pengulangannya. Selanjutnya,
Tipografi meliputi penyusunan baris-baris puisi berisi kata atau suku kata yang disusun sesuai dengan gambar pola tertentu. Enjambemen meliputi pemenggalan atau perpindahan baris puisi untuk menuju baris berikutnya. Dan yang terakhir, kelakar parodi meliputi penambahan unsur hiburan ringan sebagai pelengkap penyajian puisi yang pekat dan penuh perenungan kontemplatif. Itulah materi yang dapat saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.